Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat YouTube serta pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Kembali saya Rusky Bikatra hadir menjumpai Anda dengan video terbarunya kali ini. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, saya akan terlebih dahulu mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan bagi yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan like serta komen, dan kemudian sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Rusky Bikatra. Kita akan lanjut ke tema pembahasan kali ini ya teman-teman. Selamat datang, selamat bergabung, dan selamat berjumpa kembali di channel Rusky Bikatra kali ini. Salah satu channel yang akan selalu mengupas tuntas tentang seputar ilmu ternak entok. Baik teman-teman dan sahabat semua, pada perjumpaan kali ini kita akan membahas mengenai peternakan entok lokal. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena pemandangan kita sangat terganggu sekali ya dengan penampilan entok-entok saya yang agak kumuh, agak jorok karena memang baru saja teman-teman di sini diguyur hujan sebelum pengambilan video. Jadi hujan deras sekali sehingga entok-entok saya basah kuyup ya. Kemudian bermain-main dengan tanah sehingga penampilannya jorok. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman. Tetapi yang paling penting kita akan membahas mengenai usaha ternak entok dengan jenis lokal. Jadi kenapa saya sampai saat ini masih mempertahankan entok jenis lokal untuk usaha ternak entok saya? Karena saya punya alasan yang sangat kuat sekali teman-teman, yang tidak bisa ditawar lagi alasan tersebut, karena ini akan sangat berpengaruh kepada pemasaran. Jadi sebaiknya teman-teman dan sahabat semua, ketika kita mau usaha peternak entok, langkah yang pertama sekali kita ambil atau kita lakukan adalah membaca pasaran dari jenis entok sebelum kita tentukan kita mau beternak entok di jenis yang mana. Karena jenis-jenis entok ini tidak hanya satu ya teman-teman, ada entok lokal, entok jumbo, entok rambon, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah tetapi untuk kita melakukan usaha ternak entok, lebih baik atau sebaiknya kita baca dulu pasaran di wilayah kita masing-masing. Nah kenapa kita harus tentukan itu terlebih dahulu? Karena peminat entok dari wilayah A dan wilayah B itu belum tentu sama ya teman-teman. Nah seperti contoh ya, di wilayah kami ini Kabupaten Batubara Sumatera Utara lebih banyak atau lebih dominan kepada entok lokal. Jadi peminatnya itu hampir 70% adalah entok lokal. Nah jadi ketika kita melakukan usaha ternak entok dengan jenis entok rambon dan jumbo misalnya, ini kita nanti akan kesulitan dalam pemasaran ya. Memang bukan berarti tidak laku, tetapi hanya akan kesulitan. Meskipun laku, ini kendor ya, tidak sekencang ketika kita menjual entok dari jenis lokal ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman dan sahabat semua, perlu teman-teman dan sahabat semua pahami tentang ini terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan usaha peternakan entok. Karena yang saya alami dan yang saya lakukan sampai kepada saat ini teman-teman, alhamdulillah berjalan lebih dari 6 tahun, saya belum beralih dari entok lokal. Karena faktor yang membuat saya tetap bertahan di entok lokal, yaitu tadi, karena di wilayah kami ini memang lebih dominan peminatnya adalah peminat entok lokal ya teman-teman. Jadi ketika saya alihkan, itu mungkin nanti akan bermasalah atau saya sendiri yang akan mengalami kesulitan. Nah jadi himbauan untuk teman-teman dan sahabat semua, apalagi untuk pemula ya teman-teman, jangan asal memilih jenis entok untuk kita ternak, tetapi memahami pasaran, memahami tentang mana entok yang kira-kira laku kencang dan mana yang kira-kira tidak laku. Itu jauh lebih penting untuk kita lakukan terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum kita mengambil keputusan untuk beternak entok. Nah jadi 2 hari yang lalu saya sempat membaca komentar di kolom komentar video saya sebelumnya, bahwa ternyata masih banyak teman-teman ya dari sahabat kita yang memang mengalami kesulitan untuk pemasaran entok. Nah jadi kalau menurut saya, inilah
yang harus kita garis bawahi. Kenapa mereka kesulitan? Mereka sebetulnya peternak entok dengan jenis entok yang mana? Apakah wilayah yang mereka tempati, tempat mereka berternak adalah termasuk wilayah yang meminati ya dari jenis entok yang kita pelihara atau kita ternak? Jangan-jangan nanti sebaliknya. Ketika kenyataannya adalah sebaliknya, bahwa mereka justru malah tidak meminati dari jenis entok yang kita ternak, maka kita pasti akan kesulitan ya teman-teman dan sahabat semua. Nah, inilah pentingnya kita membaca terlebih dahulu pasaran dari semua jenis entok, lebih cenderung kepada yang mana. Nah, disitulah nanti kita akan tentukan supaya kita juga nanti akan mudah untuk melakukan pemasaran. Tetapi saya juga akan memberikan tips supaya nanti teman-teman dan sahabat semua bisa lebih mudah untuk memasarkan entok. Tentu saja di dalam peternak entok, teman-teman dan sahabat semua pasti punya langganan toko ternak. Nah, satu hal yang perlu kita lakukan kepada pihak toko ternak adalah perjanjian ya teman-teman, karena kita memberikan keuntungan kepada toko ternak itu dengan kita membeli pakan-pakan dari toko tersebut, sehingga mereka juga harus kita tawari ya teman-teman, bagaimana seandainya hasil dari ternak kita mereka yang memasarkan. Jadi kita menggunakan sistem setor. Jadi ketika sudah ada hasilnya atau siap jual dari sistem pembesaran kah atau dari sistem pembibitan kah, ya kita hanya menyetor kepada pihak toko ternak. Nah, jadi toko ternaklah yang nanti akan menjualnya. Jadi selama ini yang saya lakukan begitu teman-teman ya. Selain saya mengharapkan dari peminat entok langsung datang ke kandang, saya juga sudah mempunyai langganan dari toko ternak di mana saya membeli pakan dari toko tersebut ya teman-teman. Inilah sedikit tips ya untuk masalah pemasaran. Jadi yang lebih penting sebelum kita bergerak mau menggunakan jenis entok yang mana yang akan kita ternak ya, kita akan melakukan survei terlebih dahulu, mana yang kira-kira lebih menonjol pemasarannya, yang lebih kencang pemasarannya, itulah yang sebaiknya kita ternak ya teman-teman. Karena inilah yang saya lakukan selama 6 tahun lebih. Saya masih tetap bertahan di entok lokal karena saya bukan tidak punya alasan, tetapi alasan terkuat saya adalah karena wilayah saya terutama ya teman-teman, peminat terbanyak itu dari jenis entok lokal, sehingga saya tetap mempertahankan entok lokal sebagai sumber penghasilan utama saya saat ini. Jadi video kali ini saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rusky Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.